Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, syukurlah kalau keadaan kalian dalam keadaan baik. Tolong jaga kesehatan karena di awal bulan Juni nanti kalian sudah mulai ujian akhir semester ya. Ya. Oke, Ibu sangat berterima kasih karena kalian menyiapkan waktu untuk datang bertemu Ibu di sini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ibu teman-teman, Tuhan sekarang kami yang memberkati dari awal pertengahan yang baik. Hanya doa permohonan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Baik anak-anak semua, apakah kalian tahu mengapa Ibu mengundang kalian datang ke sini? Ini Baik, kalau kalian tidak tahu, jadi hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Jadi, apakah kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya? Bila mana kalian belum pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang membantu teman-teman untuk memperoleh informasi. Tujuannya agar anak-anak memperoleh informasi, pemahaman tentang masalah umum yang sering terjadi. Baik, sampai sini kalian paham? Baik, di dalam layanan bimbingan kelompok ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita duduk di dalam setengah lingkaran seperti ini ya. Lalu di dalam layanan bimbingan kelompok ada pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah ibu dan anggota kelompok adalah anak-anak semua ya. Lalu bila mana kalian mau memberikan pendapat atau gagasan, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Bila ibu mengizinkan, sudah mengizinkan, baru kalian mengungkapkan pendapat kalian. Lalu di dalam layanan bimbingan kelompok ada hal-hal atau batasan-batasan. Yang pertama itu keterbukaan. Jadi diharapkan di dalam layanan bimbingan kelompok kalian secara terbuka menyampaikan pendapat mengenai topik bahasan yang akan kita bahas. Yang kedua itu kesukarelaan. Jadi di dalam layanan bimbingan kelompok diharapkan kalian datang secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga yaitu penormatifan. Jadi di dalam layanan bimbingan kelompok kita berdiri di atas norma-norma yang berlaku. Lalu yang keempat itu keaktifan. Jadi di dalam layanan bimbingan kelompok kalian secara aktif menyampaikan ide atau gagasan kalian. Baik, sampai sini kalian paham? Paham. Baik, kalau begitu kita belum perkenalan ya. Jadi kita perkenalan dulu. Silakan menyebutkan nama dan hobi. Dimulai dari ibu, lalu selanjutnya ke saya. Ikutan kembali. Oke? Jadi nama Ibu Ellen. Ibu Ellen, hobi ibu membaca. Silakan selanjutnya. Kenapa nama saya menulis hobi membaca? Perkenalkan, nama saya Keisha, hobi saya menarik. Terima kasih Kisha. Perkenalkan, nama saya Dita Rencata Katak, hobi menarik. Terima kasih Juwita. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Selakai, hobi saya menarik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Sudampana, hobi menarik. Terima kasih Natasha. perkenalkan nama saya Andre Loma, hobi lari. Oke, terima kasih Andre. Baik anak-anak, bagaimana kalian sudah saling mengenal? Sudah. Kira-kira kalau Juwita tadi hobinya apa? Menarik. Terus kalau Natasha? Menanti. Wah, ini kayaknya kurang konsentrasi tadi nih. Kalau Andre lari. Oke, berarti lumayan ya kalian meskipun belum konsentrasi penuh tapi mengingat dengan baik ya. Oke. Baik, apakah kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Ya. Oke, anak-anak.
Jadi di dalam layanan bimbingan kelompok ada 2 topik. Jadi bimbingan kelompok ini ada 2 topik, topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas yaitu topik yang dipilih oleh ibu dan dibahas oleh anggota kelompok. Jadi ibu yang memilih topik. Sedangkan topik bebas adalah topik yang kalian pilih. Jadi anak-anak yang memilih. Untuk hari ini kita menggunakan topik tugas. Jadi ibu sudah menyediakan topik untuk kita bahas. Topiknya itu yaitu pergaulan bebas. Ya, untuk pergaulan bebas ibu rasa bukan hal yang baru ya untuk kalian dengar ya. Jadi ibu mau kalian mengungkapkan pendapat kira-kira apa itu pergaulan bebas. Ayo silakan menurut kalian apa itu pergaulan bebas. Silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Contoh Pak Ibu. Silakan menyebutkan misalnya pergaulan bebas itu apa ya? Misalnya keluar malam gitu atau melakukan seks bebas seperti itu. Silakan. Siapa yang mau silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sepertinya masih tegang ya. Kalau masih tegang kita bermain dulu. Oke? Oke, jadi ibu ada satu permainan. Jadi kalian membuka tangan kiri dibuka, tangan kanan seperti ini. Oke, kita lebih baik kita berdiri saja ya. Oke, ini Andre dekat lagi supaya. Oke, jadi tangan kiri dibuka, ya tangan kiri dibuka, tangan kanan seperti ini. Jadi tangan kanan yang ini di atas tangan kiri teman. Oke, seperti ini. Oke, pas? Semua sudah dapat? Oke. Jadi kalian dengar baik-baik. Kita akan bermain ganjil genap. Ya, ganjil genap. Bila mana ibu menyebutkan angka ganjil, kalian menangkap ujung tangan jari teman kalian. Sudah? Sudah tahu? Tangkap jari teman kalian itu. Oke? Pakai mana? Pakai buka. Pakai buka itu. Silakan tangkap yang ini. Oke? Sudah? Yang buka itu yang kita tangkap. Oke? Jari teman kalian tangkap. Sampai sini paham? Ingat, kalau ibu menyebutkan angka ganjil, silakan tangkap tangan teman kalian. Kalau ibu menyebutkan angka genap, tetap dalam posisi semula, jangan bergerak. Oke? Sudah paham? Sudah. Angka ganjil dan angka genap. Kalau angka ganjil berapa? 1, 3, 7, dan 9. Dan seterusnya. Kita sampai 10 saja ya. Oke. Dengarkan baik-baik. 2. Aman? Udah gerakan? Oke. 7. Siapa yang dapat? Usahakan jangan didapat ya. Usahakan jangan dapat jarinya ya. Jadi cabut tangan kalian. Jangan dibiarkan teman menangkap jari kalian. Oke, paham? Paham. Oke. Ingat, kalau ibu menyebutkan angka ganjil, tangkap jari teman kalian. Kalau genap, jangan lakukan apapun. Oke? Jadi usahakan teman kalian jangan tangkap kalian punya jari. Siap? Paham? Oke. Oke. Dengar instruksi baik-baik. Pasal ingat. Dengar baik-baik ya. Kayaknya mulai gugup. Oke. 2. Oke. Kita bermain sampai bisa betul-betul ya, betul-betul konsentrasi. Oke. 1. Ya. Napas yang punya tangan dapat tangkap. Dengan sama punya tangan Indonesia. Ya. Oke, ulang lagi ya. Konsentrasi. Dengar dari sini ya. Ingat, genap jangan tangkap. Genap
Ya, genap, tolong tenang. Ya. Jangan bergerak. Ganjil, baru tangkap tangan. Usahakan teman jangan tangkap kalian punya jari. Oke? Sudah? Sudah. Ayo. 10. Oke, belum. Ini belum konsentrasi. Ulang. 2. Itu genap ya, jadi jangan. Ulang. Dengar sini. 3. Masih ada yang ditangkap ya. Ulang ini satu kali lagi di situ sudah ya. Waktu kita memang terbatas tidak ya anak-anak. Oke. Ganjil, belum ganjil lah, belum ngomong. Dan kalian kan kalau omong angka kalian bingung, jadi omong angka ganjil 7. Oke, nanti baru kita bermain lagi sebentar ya, oke? Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Bagaimana? Sudah mulai rileks? Tidak tegang lagi? Sudah, tidak tegang lagi? Oke, jadi kita kembali lagi ke topik kita. Jadi tadi Ibu sudah memberikan topik pergaulan bebas. Menurut anak pergaulan bebas itu apa? Ayo Natasha. Pergaulan bebas adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat menyimpang. Baik, terima kasih Natasha. Jadi menurut Natasha, pergaulan bebas yaitu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang. Baik, ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ayo, siapa lagi? Andre. Pergaulan yang jauh dari hal-hal baik. Ya, menurut Andre, pergaulan bebas adalah pergaulan jauh dari hal-hal yang baik atau hal-hal yang biasanya harus kita lakukan tapi kita tidak lakukan ya. Lalu ada lagi? Sudah? Oke, cukup dulu ya. Oke, jadi Ibu ada menyediakan satu video berkaitan dengan pergaulan bebas. Jadi kalian silakan menonton. Lalu setelah kalian habis menonton kita akan membahas seperti yang tadi lagi ya. Jadi kalian menonton lalu kita akan mendiskusikan. Sudah Kak Listi? Ya biasa lah, minum dikit-dikit. Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajar aku itu. Jadi hari Senin pulangnya kita ke Orang Gede. Ngapain? Ya biasa lah, minum dikit doang. Solo, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener? Ya. Siap. Oke, sudah ya? Ya, Bu. Bebas. Ya, ini sebagai gambaran untuk kita masuk kepada topik kita ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan pengertian dari pergaulan bebas. Ya, sudah diungkapkan oleh Natasha dan Andre. Jadi, menurut kalian apa penyebab seseorang melakukan
pergaulan bebas? Nah, penyebabnya apa menurut kalian? Andre, silakan. Termasuk dari teman. Ya, karena terhasut dari teman, kata Andre. Lalu ada lagi yang menyampaikan pendapat? Keinginan sendiri. Oke, Keisha ya. Karena keinginan sendiri. Ada lagi? Ada lagi? Karena permasalahan dalam rumah, makanya orang melakukan pergaulan bebas. Ada lagi? Depresi. Iya, karena depresi. Luar biasa ya. Ada lagi? Betul itu sekali ya, betul. Lingkungan pergaulan yang buruk. Oke, lingkungan pergaulan yang buruk. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, jadi Ibu dapat menyimpulkan ya, penyebab pergaulan bebas itu yang pertama karena pergaulan salah memilih teman. Yang kedua karena kurang kontrol diri ya, seperti tadi Keisha bilang. Lalu karena apa lagi? Karena apa? Tadi karena ada masalah dalam rumah, makanya seorang melakukan pergaulan bebas. Ya, itu jadi penyebabnya pergaulan bebas itu. Jadi yang sudah teman-teman sebutkan tadi ya. Lalu menurut teman-teman dampak dari pergaulan bebas itu apa yang terjadi jika kita terjerumus di dalam pergaulan bebas? Andre, silakan. Merusak diri sendiri. Ya, merusak diri sendiri kalau kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Apalagi? Kira-kira apalagi ya? Kita merusak diri sendiri. Lalu apalagi dampaknya? Dampak dari pergaulan bebas. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silakan. Menyusahkan orang tua. Ya, sudah menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang tua. Lalu apa lagi? Apalagi kira-kira dampak dari pergaulan bebas. Kira-kira kalau pergaulan bebas ini berpengaruh tidak terhadap sekolah? Menurut kalian? Pengaruh ya. Jadi kalau kita salah memilih teman, seperti tadi Anda bilang, merusak diri sendiri, lalu nanti merusak orang lain juga ya. Oke, itu dampak dari pergaulan bebas. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian, penyebab, dampak ya. Lalu menurut teman-teman, kira-kira solusinya bagaimana supaya kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Solusinya bagaimana? Ya, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan dengan banyak berdoa ya. Lalu apa lagi? Ayo Andre dulu baru Natasha. Mendekatkan diri pada hal positif, melakukan hal positif. Ya, selain tadi mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mendekatkan diri terhadap hal-hal yang positif. Lalu apa lagi? Natasha, silakan. Bergaul dengan teman yang baik. Nah, kita memilih teman yang baik ya. Lalu apa lagi? Ada lagi? Silakan. Kira-kira solusinya agar kita tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas. Apa lagi? Menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Iya, kita harus menjauhkan diri terhadap hal-hal yang buruk. Apalagi? Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oke, jadi solusinya untuk pergaulan bebas agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, kita harus mendekatkan diri terhadap ajaran agama ya, seperti tadi yang Juwita bilang. Lalu kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Lalu kita harus melakukan hal yang baik seperti yang tadi Anda bilang ya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang pengertian, penyebab, dampak, dan solusi dari pergaulan bebas.
Baik anak-anak, sekarang ibu mau kalian membuat satu komitmen terhadap diri kalian agar tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas. Bisa? Jadi ibu akan mencontohkan terlebih dahulu supaya kalian paham ya. Contohnya, saya berkomitmen agar tidak melakukan seks bebas. Oke, paham? Ya. Ada yang mau berkomitmen? Silakan. Soalnya saya berkomitmen untuk apa? Gitu. Ya, Andre silakan. Saya berkomitmen untuk tidak bolos sekolah. Ya, Andre berkomitmen untuk tidak bolos sekolah. Ada lagi yang mau berkomitmen untuk tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas. Ya, silakan. Jangan malu-malu ya. Tadi kita sudah bermain game. Tasya mungkin mau berkomitmen. Mungkin kalian berkomitmen untuk memilih teman yang baik mungkin. Ibu mengarahkan ya untuk kalian berkomitmen kira-kira saya memilih teman yang baik, saya harus rajin berdoa dan lain sebagainya. Silakan. Ada yang mau mengungkapkan komitmennya? Tadi Andre, Natasha, sudah ada lagi? Natasha lagi mau berkomitmen? Oh, Natasha belum? Ya. Saya berkomitmen untuk menjadi agenda. Natasha berkomitmen agar menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Ada 3-4 orang yang belum berkomitmen dalam untuk. Ya, silakan. Ada yang mau berkomitmen lagi? Dan tadi kita sudah membahas penyebabnya. Kira-kira komitmennya apa? Seperti tadi Cubita bilang, harus apa? Harus taat terhadap ibadah Tuhan. Silakan berkomitmen dari penyebab-penyebab yang tadi sudah kita jelaskan. Masih ada yang mau berkomitmen? Masih ada? Oh, tidak ada lagi. Oh, Juwita masih mau? Bisa, silakan. Berkomitmen agar tidak melakukan. Ya, boleh. Dengan Keisha, Juwita berkomitmen agar tidak melakukan seks bebas. Ada lagi yang mau berkomitmen agar tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas. Dia tidak merokok, tidak minum, tidak sama dengan teman. Silakan. Keisha ya. Saya berkomitmen untuk tidak menjadi teman yang Salah. Ya, Komitmen tidak menjadi teman yang salah. Silakan. saya berkomitmen tidak merokok dan minum keras. Iya, komitmen tidak merokok dan minum minuman keras. Ada lagi? Ada yang berkomitmen? Rajin ibadah mungkin, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, kalau semua sudah berkomitmen, baik. Kalau kalian semua sudah berkomitmen, Ibu harap kalian memegang komitmen tersebut dan jangan melanggarnya. Semoga kalian tidak masuk dalam pergaulan bebas. Oke anak-anak, Ibu sudah menyiapkan lembar evaluasi untuk kalian isi berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Apakah penyampaiannya baik, lalu segala hal yang kita laksanakan kegiatan hari ini, silakan kalian isi ya. Ibu sudah menyiapkannya. Baik, ini baik anak-anak, silakan kalian mengisi. Jika penyampaian hari ini, kegiatan kita hari ini sangat baik, silakan isi pada bagian nomor 4. Ada keterangannya di bawah ya. Silakan membaca dan kalian mencentang saja. Nah, ada nama dan kelas, silakan tulis nama dan kelas, lalu mencentang di bagian skornya.
kumpulkan kembali. Baik, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita menutupnya, Ibu meminta kalian satu orang saja ya dapat memberikan saran, kritik terhadap kegiatan kita hari ini. Silakan, satu orang. Sarannya terhadap kegiatan kita hari ini. Ayo. Kira-kira kegiatan kita baik atau tidak? Lalu materinya bagaimana? Silakan. Dan malu-malu ya. Baik, silakan. Oke, Mas Masya, silakan. Saya disampaikan sekali materinya sangat dipahami dan berguna buat saya. Oke, terima kasih Natasha. Baik anak-anak, jadi menurut kalian layanan kita hari ini baik atau tidak? Baik. Kira-kira apa kita bisa melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk pertemuan berikutnya? Bisa. Kira-kira kapan? Minggu depan. Minggu depan dalam waktu yang sama ya. Ya. Oke, jadi kita sepakat kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik. Kita laksanakannya minggu depan di waktu yang sama. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu akan memimpin doa ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita, Ibu akan memimpin dalam doa. Dan izinkan Ibu memimpin doa ini menurut kepercayaan Ibu Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan Tuhan telah menghadirkan anak-anak di dalam kelompok ini untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok kami saat ini telah selesai. Bantu kami, bantu anak-anak kami agar mereka bisa jauh dari pergaulan bebas. Tuhan Yesus, tiba saatnya anak-anak kami akan melaksanakan kegiatan KBN. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, Bapak dan Mama yang ada di rumah, memberkati masa depan mereka, setiap pergumulan mereka. Anak-anak di sini, hamba taruh dengan pengasihan-Mu Tuhan, jaga dan lindungi mereka selalu. Hanya ini doa dan harapan hamba dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat siang semua. Oke, silakan masuk kelas masing-masing ya.